Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. Choi pun harus dioperasi. Wajahnya yang tampan harus terluka karena dirobek oleh Okju. Setelah sadar, bosnya yang dipanggil Mr. Jo sudah berada di dalam kamar bersama dengan para anak buahnya. Jo adalah bos dari Choi. Choi bekerja sebagai pengedar dan kurir narkoba, bahkan bisnis prostitusi. Jo baru tahu jika Choi membeli Lamborghini seharga miliaran dengan bisnis tersembunyinya menjual obat GHB dan membuat video porno wanita-wanita incarannya. Jo memerintahkan Choi untuk membawa Okju dalam waktu 3 hari. Okju mengajak wanita muda yang melarikan diri bersamanya makan di sebuah restoran. Sebut saja namanya Shin. Shin sebagai seorang pelajar dijadikan budak oleh Choi. Jika Shin melawan, maka video-videonya akan tersebar di seluruh internet dan akan membuat malu dirinya, bahkan keluarga, sehingga Shin terpaksa menuruti keinginan Choi. Dalam hatinya, dia sangat ingin membunuh Choi dan komplotannya. Choi datang ke sebuah apotik. Dia bertemu dengan apoteker yang membuat obat GHB karena obat yang dimasukkan ke dalam minuman Okju tidak berfungsi. Tentu saja tidak berfungsi karena Okju bukanlah wanita biasa yang gampang ditipu oleh lelaki tampan. Choi meminta bantuan Myung-sik untuk menyingkirkan Okju. Choi terlalu meremehkan Okju sehingga dia sendiri akan balas dendam dengan bantuan Myung-sik. Myung-sik hendak menolak, tapi ketika Choi akan memberikan imbalan 100 juta won, Myung-sik pun tertarik. Besok harinya, Okju mengunjungi rekan kerjanya di tempat dulu dia bekerja. Seniori meminta Okju untuk kembali bekerja, tapi kedatangan Okju adalah meminta bantuan untuk menemukan beberapa peralatan ilegal karena ingin membalaskan dendam Min-hee. Okju dan Shin bertemu dengan pedagang senjata ilegal. Setelah memberikan uang yang banyak, sang kakek memperlihatkan senjata miliknya. Namun, tidak ada yang sesuai dengan bayangan Okju. Senjata yang dimiliki pasangan lansia itu terkesan kecil dan kurang canggih. Kakek itu mengenalkan satu pistol kecil yang bisa digunakan untuk keadaan mendesak. Kemudian sang nenek bertanya senjata apa yang dibutuhkan oleh Okju. Lalu nenek menunjukkan tabung yang biasa digunakan untuk menghancurkan sarang tawon. Setelah selang ditekan, maka akan mengeluarkan api yang sangat cukup untuk membakar orang. Okju pun hanya bisa tersenyum. Di sisi lain, Myung-sik menelpon detektif kenalannya untuk melacak plat mobil milik Choi yang dibawa oleh Okju. Di rumah, Okju memasukkan semua peluru ke dalam pistolnya. Shin mendesak Okju untuk segera bertindak, karena jika tidak, maka Choi yang akan lebih dulu menangkap mereka. Namun, Okju harus menunggu waktu yang tepat agar tidak ada kegagalan lainnya. Okju pergi ke minimarket dan meninggalkan Shin di rumah. Ketika Okju kembali ke rumah, dia tidak melihat keberadaan Shin. Tiba-tiba, dia pun diserang oleh Choi dan Myung-sik. Keesokannya, Choi dan Myung-sik menemui Jo. Choi mengaku jika dia sudah membunuh Okju dan menguburkan mayatnya di pegunungan. Padahal Jo meminta Choi untuk membawa wanita itu ke hadapannya, bukan untuk membunuhnya. Lalu Jo memerintahkan Choi untuk melepaskan bisnis penjualan GHB kepada jaringan bisnis milik Jo. Tentu saja Choi menolak karena itu adalah bisnisnya sendiri. Choi juga membawa Shin ke markas mereka dan mulai melakukan penyiksaan karena berani kabur dan menolong Okju. Myung-sik menanyakan keberadaan Okju kepada Shin. Sebenarnya, Choi berbohong kepada Jo jika dia sudah berhasil membunuh Okju karena pada malam itu Okju berhasil kabur dari jendela. Okju mendatangi hotel untuk menanyakan keberadaan Choi, lalu dia membunuh 2 penjaga hotel. Okju pun mendatangi peternakan kuda sekaligus sebagai markas Jo dan kawan-kawan. Okju berhasil masuk ke dalam kebun ganja milik Jo. Dia berani berada di tempat itu seorang diri dan menarik perhatian pekerja dengan menanyakan keberadaan Shin.
Dia berjanji tidak akan menghancurkan tempat itu jika ada yang menjawab pertanyaannya. Kemudian, Joe keluar dan berbicara kepada Okju. Joe berusaha untuk bernegosiasi, tapi Okju langsung menembak kepala Joe sebelum Joe selesai berbicara. Kemudian semua anak buah Joe mulai berdatangan menyerang Okju. Dalam beberapa menit, Okju berhasil menghancurkan kebun dan semua anak buah Joe tanpa sisa. Lalu dia terus mencari dan bertemu dengan Myung-sik yang sedang membawa Shin dalam keadaan mengenaskan setelah disiksa oleh Choi. Ketika Okju menodongkan senjata kepada Myung-sik, Choi yang terlebih dahulu menembak lengan Okju. Myung-sik pikir dia sudah diselamati oleh Choi. Tapi Choi menembak Myung-sik karena Myung-sik yang masih menagih uang 100 juta won, sedangkan semua orang di sana sudah mati. Choi mendekati Okju, namun dia terhalang karena Shin tiba-tiba menembaknya dengan pistol yang tadi dipegang oleh Okju. Choi pun marah hingga dia tidak waspada, yang membuatnya berhasil ditembak oleh Okju. Okju dan Shin membawa Choi ke sebuah pantai. Kemudian Okju mengeluarkan tabung api yang dia beli dari pasangan lansia. Sampai sekarang, Choi tidak tahu alasan Okju menyerangnya karena dia tidak mengenal Okju. Okju pun memberitahu jika dia adalah balerina. Choi meminta ampun agar tidak dibunuh dan berkata jika dia akan bertobat. Namun Okju tidak peduli. Tahu jika rayuannya tidak mempan, Choi mengucapkan sumpah jika dia akan memburu Min-hee walaupun berada di neraka. Okju hanya menjawab, dia pun akan memburu Choi hingga ke neraka, lalu dia membakar Choi hidup-hidup. Misi balas dendam pun selesai. Okju pergi ke rumah Choi dan mengambil semua USB yang ada di laci. Lalu dia kembali ke pantai dan membakar semua bukti serta Lamborghini milik Choi.